Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, nikmat, kesempatan ini bisa ketemu lagi dalam acara Sarasehan yang pada kali ini membicarakan tentang reaktualisasi kader Muhammadiyah sebagai kader bangsa. Sebelum beberapa hal kami sampaikan, saya ucapkan terima kasih kepada senior-senior kami di Pemuda Muhammadiyah, alumni, dan juga para aktivis Muhammadiyah dan juga para aktivis partai dari kader Muhammadiyah. Pada kesempatan ini kami diminta untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan reaktualisasi kader Muhammadiyah sebagai kader bangsa. Saya akan mencoba membaca reaktualisasi kader Muhammadiyah sebagai kader bangsa dalam perspektif histori normatif. Saudara sekalian, dalam perjalanan sejarah ada beberapa sebutan atau identitas yang melekat pada organisasi Muhammadiyah. Di antaranya adalah Muhammadiyah selalu diidentikan dengan Islam Modernis, ada Islam Puritan, kadang kemudian Islam Reformis, Islam Moderat, Islam Progresif, Islam Murni, bahkan ada pula yang menyebut bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan Islam Wahabi di Indonesia. Identitas-identitas itu adalah sebagian pemberian dari orang luar Muhammadiyah dan sebagian lagi juga diberikan oleh orang-orang dari kalangan internal Muhammadiyah. Salah satu contoh misalkan ketika Diliar Nur pada tahun 1973 menulis disertasi yang berjudul The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900 sampai dengan 1942 yang menyebutkan bahwa sebagai bagian dari organisasi modern, jadi Muhammadiyah sebagai bagian dari organisasi Islam modern. Kemudian ada James L. Peacock pada tahun 1978 dalam bukunya berjudul Pursuing the Fight, the Muhammadiyah Movement in Islam yang menyebutkan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam Puritan. Pada tahun 2000 misalkan Munir Mulkan menggunakan istilah Islam Murni untuk mengidentifikasikan salah satu karakter dari Muhammadiyah lewat bukunya berjudul Islam Murni dalam Masyarakat Petani. Ahmad Januri pada tahun 2002 dalam bukunya Ideologi Kaum Reformis menyebutkan bahwa Muhammadiyah sebagai kaum reformis. Amin Abdullah pada tahun 2011 lewat tulisannya berjudul Paradigma Tajdid Muhammadiyah sebagai gerakan modernis Islam. Tapi kemudian pada tahun 2015 Muktamar ke-47 di Makassar, Muhammadiyah mengusung slogan dengan tema-tema gerakan pencerahan menuju Indonesia berkemajuan. Istilah Islam berkemajuan, Muhammadiyah sebagai Islam berkemajuan ini secara resmi dikenalkan, secara resmi dinyatakan dalam Tanwir Muhammadiyah menjelang Muktamar ke-47. Secara ringkas bisa dikatakan bahwa Muhammadiyah itu adalah sebagai organisasi, sebagai gerakan dengan banyak predikat, dengan banyak identitas itu menggambarkan bahwa betapa kompleksitasnya Muhammadiyah dalam memberikan sumbangsih terhadap negara. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah makna dari masing-masing istilah atau identitas itu, apakah ada kaitannya satu dengan yang lain dari identitas tersebut? Misalkan, apakah Islam Puritan itu sama dengan Islam Murni atau Islam skriptualis
atau justru nama-nama yang banyak itu lebih pada adanya problem-problem yang ada dalam Muhammadiyah. Saudara sekalian, dari berbagai identitas itu hanya Islam yang berkemajuan yang kemudian diusung secara resmi oleh organisasi ini. Barangkali kita temukan istilah memajukan di dalam statuta pada tahun 1912. Kata memajukan yang dimaksudkan adalah memajukan agama kepada anggota-anggotanya. Meskipun kemudian pada Muktamar Makassar istilah kemajuan dipakai sebagai identitas untuk merekonstruksi kehidupan kebangsaan agar para pemimpin negara terus mendorong Indonesia berkemajuan dalam segala aspek, dan yang lebih spesifik adalah kemajuan ketika dijadikan kata sifat Indonesia berkemajuan dapat dimaknai sebagai negara utama, Al-Madinah Al-Fadilah, negara berkembang, negara kemakmuran dan berkeadaban. Tentu ini punya maksud, punya tujuan agar Muhammadiyah mengambil peran-peran yang begitu besar dalam menghadapi persoalan-persoalan bangsa ini. Karena dalam perjalanan sejarah, Muhammadiyah itu dengan banyak wajah, dengan banyak identitas, karena memang peran-peran yang dimainkan begitu kompleks, baik sebagai civil Islam atau sebagai civil society maupun sebagai organisasi keagamaan yang dalam sejarahnya terus ingin memberikan kontribusi terhadap bangsa ini. Saudara sekalian, misalkan Muhammadiyah selalu juga disematkan sebagai civil Islam ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Ahmad Syafi'i Ma'arif bahwa Muhammadiyah telah memenuhi 3 ciri civil society. Karena di situ sebagaimana dikonsepkan oleh Tekfil misalkan bahwa Muhammadiyah itu adalah lembaga voluntary yang kesukarelaan. Muhammadiyah selalu mengedepankan keswasembadaan atau self-generating, kemudian ada keswadayaan. Maka dari 3 ciri inilah, jadi kesukarelaan, keswasembadaan maupun dengan keswadayaan, ini sebagai ciri dari civil society, kemudian ini oleh Muhammadiyah dijadikan modal untuk terus mengupayakan memberikan kontribusi terhadap persoalan-persoalan bangsa ini. Karena Muhammadiyah sebagai civil Islam, sebagai masyarakat sipil Islam yang terus untuk memajukan anggotanya, memajukan bangsa ini, karena dengan usaha-usaha, dengan keswadayaan, keswasembadaan maupun juga dengan kesosialan itu akhirnya pada akhirnya ini menjadikan kesukarelaan itu menjadikan Muhammadiyah sebagai kekuatan itu dalam rangka untuk memajukan anggotanya maupun memajukan Islam sebagai masyarakat atau sivil Islam. Dalam hal politik, meskipun Muhammadiyah itu tidak berpolitik, tapi kalau kita perhatikan dalam perjalanan sejarah itu selalu mengalami naik turun. Bagaimana hubungannya antara Muhammadiyah dengan negara ini terkait dengan persoalan-persoalan politik. Meskipun pada akhirnya dalam politik itu ada beberapa hal yang menjadikan peran-peran Muhammadiyah semakin eksis. Kalau kita perhatikan dalam beberapa catatan bahwa atau orientasi dari Muhammadiyah paling tidak ada tiga
4 orientasi ya. 4 orientasi yang diperankan Muhammadiyah selama hampir sudah satu abad ini. Orientasi yang pertama adalah orientasi religius kultural. Ini pada tahun kira-kira sejak berdirinya sampai 1937 ini Muhammadiyah fokus pada strategi yang digunakan oleh Muhammadiyah adalah kultural, tetapi ruang geraknya adalah keagamaan, religius. Maka dikatakan sebagai religius kultural. Ini pada tahun 1912 sampai 37. Maka usaha Kiai Haji Ahmad Dahlan dan tokoh-tokoh lainnya adalah melakukan misi dakwah kultural. Misalkan memerangi praktek-praktek syirik, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Memerangi kebodohan, keterbelakangan, serta usaha-usaha untuk menghalangi adanya kristenisasi atau misi dari Zending. Ini sebagaimana kita baca dalam bukunya Al-Wisyab, Muhammadiyah dan membentuk kristenisasi itu. Yang kedua adalah orientasi politis atau struktural, yaitu ruang gerak dakwah yang terfokus kepada strategi politik secara strukturalis. Strategi ini ketika kepemimpinan Muhammadiyah dipegang oleh Kiai Haji Mas Mansur ditandai dengan inisiasi Muhammadiyah untuk mendirikan gerakan politik seperti MIAI, ada PII, dilanjutkan dengan menentang kebijakan-kebijakan Saikere pada masa pendudukan Jepang melalui tokoh-tokoh yang tergabung dalam BPKI maupun PPKI, terlibat dalam perumusan dasar negara, bahkan sampai berpolitik praktis. Muhammadiyah menjadi anggota istimewa Masyumi, yang terakhir adalah mereka mendirikan Parmusi pada awal Orde Baru. Ini adalah orientasinya adalah politis struktural. Yang ketiga adalah orientasi sosial kultural, yaitu pada 1971 sampai dengan 1995, Muhammadiyah kembali menggunakan strategi dasar dakwah kultural yang orientasi gerakannya terfokus pada bidang kemasyarakatan. Masa inilah diawali dengan dikeluarkannya Khitoh, ya, ujung pandang pada tahun 1971 yang mengharuskan Muhammadiyah mengambil sikap netral terhadap politik. Muhammadiyah yang dipimpin oleh Air Farudin pada masa ini atau pada masa itu adalah lebih fokus pada pengembangan amal usaha. Yang keempat adalah orientasi politis kultural pada 1995 sampai dengan 1998 ketika Muhammadiyah menggunakan strategi kultural namun berorientasi politik dalam ruang geraknya. Ini pada masa itu Muhammadiyah berada dalam kepemimpinan Amin Rais yang menasikap oposisi terhadap negara, oposisi terhadap Orde Baru dengan sikap kritis terhadap pemerintahan Soeharto. Maka Amin Rais selalu melakukan kritik-kritik terhadap kebijakan-kebijakan itu, dan pada akhirnya kemudian muncullah terjadi reformasi pada 1998. Kemudian 1998 sampai sekarang ini Muhammadiyah lebih pada memfokuskan pada orientasi peran-peran pendidikan politik, high politiknya. Bagaimana mereka lebih pada politik kebangsaannya. Ini saya kira dengan kepimpinan Din Samsudin, Pak Syafiq Marif, Din Samsudin sampai dengan Haidar Nasir, ini adalah bagian dari mereka coba mengembangkan. Maka kita temukan istilah-istilah yang muncul adalah Muhammadiyah menjaga jarak yang sama dengan partai politik, atau dengan istilah lain Muhammadiyah menjaga kedekatan yang sama dengan partai politik. Dan mereka juga memberikan koreksi-koreksi terhadap perjalanan bangsa ini atau terhadap negara. Maka disinilah Muhammadiyah menempatkan sebagai gerakan politik kebangsaan. Saudara sekalian, namun demikian peran-peran politik ketika kita memasuki wilayah Panglima, politik sebagai panglima, maka bisa dikatakan bahwa Muhammadiyah pada era reformasi ini, ketika sekali lagi politik sebagai panglima di negara ini, maka ada yang disampaikan oleh Syafiq Marif bahwa Muhammadiyah itu
dalam politik seperti anak yatim piatu. Hal ini tentu beralasan. Misalkan dalam suatu alasan karena memang pada akhir-akhir ini bahwa Muhammadiyah dalam kalkulasi politik itu sedikit sekali diperhitungkan. Meskipun sumbangan Muhammadiyah melalui amal usahanya besar, tetapi dalam kalkulasi politik ini selalu tidak dihitung. Kata Buya Sabi Marap adalah sebagai anak yatim. Ini sangat beralasan adalah ketika survei dilakukan oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat PPIM UIN Syarif Hidayatullah, kemudian Lembaga Survei Indonesia LSI dan The Asia Foundation misalkan pada tahun 2010, dari survei yang kemudian diterbitkan oleh Robin Bush pada tahun 2014 dalam sebuah artikel yang berjudul Snapshot Muhammadiyah Social Change and Shifting Markers of Identity Value misalkan, yang menyebutkan bahwa masyarakat Islam Indonesia yang berafiliasi ke Muhammadiyah itu hanya 7,9%, sedangkan masyarakat Islam di Indonesia yang berafiliasi ke NU sebesar 49%. Ini hasil survei dari 3 lembaga itu. Nah, angka ini kemudian sering dipakai untuk menghitung bahwa warga Indonesia berafiliasi ke NU itu hampir 50%. Sementara yang berafiliasi ke Muhammadiyah itu hanya kurang lebih 10%. Kesimpulan ini dipakai untuk merevisi pandangan yang sebelumnya didasarkan klaim masing-masing organisasi bahwa perbedaan antara Muhammadiyah dan NU itu hanya terpaut 10 juta. Jika NU itu memiliki 40 juta, maka Muhammadiyah itu 30 juta. Dari survei tersebut juga diketahui adanya perbedaan karakter warga dan organisasi. NU lebih pada persoalan budaya, sementara Muhammadiyah adalah organisasi. Orang yang melakukan selamatan misalkan, orang yang melakukan tahlilan itu mereka mengasosiasikan diri sebagai warga NU, sedangkan Muhammadiyah adalah orang yang hanya mereka aktif di pengurus atau mungkin mereka duduk di jajaran pengelola amal usaha Muhammadiyah, dan orang-orang kebanyakan enggan mereka mengidentifikasikan sebagai orang-orang Muhammadiyah meskipun mereka adalah alumni yang pernah dididik oleh Muhammadiyah. Apa konsekuensinya dari hasil survei dari TAF, PPIM, dan juga LSI itu? Ternyata jumlah warga Muhammadiyah tidak signifikan yang selama ini dibayangkan. Karena itu maka bisa diabaikan dalam politik. Bahkan misalkan kita berikan contoh, ya, kita menduga-duga ya, mungkin dalam pembentukan kabinet Jokowi JK pada tahun 2014, maka disitulah tidak ada kader-kader Muhammadiyah yang duduk dalam kabinet misalkan. Maka asumsi itulah yang kemudian dijadikan sebagai analisa politik dalam pengambilan keputusan dalam politik misalkan. Maka karena asumsi politik, ketika politik menjadi panglima, maka segala atau dalam politik itu selalu berdasarkan voters, yaitu pemilih. Tentu meskipun demikian, maka ketika Muhammadiyah itu dipandang sebelah mata dalam urusan politik, tapi sesungguhnya tentu kalau kita lihat dalam perjalanan sejarah selama ini bahwa bagaimana kontribusi Muhammadiyah yang diberikan Muhammadiyah kepada negara dan bangsa ini, saya kira jauh lebih besar daripada mungkin ya dengan kelompok-kelompok lain. Maka belajar dari polarisasi politik Muhammadiyah, misalkan pada tahun 2014 ketika pilpres terjadi, misalkan yang mendukung
yang mendukung Prabowo Hatta misalkan, hasil survei LSI itu ada sekitar 31%. Kemudian yang mendukung Jokowi JK 27%. Nah, kemudian masih ada 41 warga Muhammadiyah, 41%. Mereka adalah sebagai swing voters. Mereka tidak menentukan pilihan mau milih siapa. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang kemudian kalkulasi politik di kalangan warga Muhammadiyah menjadi tidak memiliki daya tawar yang besar, meskipun kontribusi dalam sumbangan dalam pendidikan maupun dalam kesehatan cukup besar, tapi dalam konteks politik ini adalah saya kira apa yang disampaikan oleh Buya Said Ma'arif tentang bahwa orang Muhammadiyah itu sebagai anak yatim. Bahkan kata Profesor Yainuddin Maliki, seorang dari anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional, mengatakan bahwa ya Muhammadiyah itu dalam politik hanya segerombolan. Dalam politik belum bisa bersyarikat. Maka inilah yang kemudian sikap yang harus diambil Muhammadiyah dalam menghadapi politik, khususnya politik praktis. Ini saya kira perlu perjuangan kekuasaan. Maka Muhammadiyah perlu menjaga jarak atau mungkin tidak terlibat sama sekali dalam politik, atau mungkin juga mereka perlu ada kemajuan, maka perlu tajdid baru dalam politik. Maka ini saya kira perlu menjadi perhatian kepada Muhammadiyah. Tentu ini adalah karena era disrupsi di mana politik menjadi panglima inilah kemudian menjadikan persoalan. Maka kalkulasi itu. Tetapi kalau kita lihat dalam peran politik Muhammadiyah dalam politik kebangsaan tadi, seperti yang disampaikan oleh Michio Nakamura, bahwa Muhammadiyah sejak berdirinya memiliki kontribusi yang positif dan yang paling menonjol sebagai civil society. Jadi mereka social society, artinya apa? Muhammadiyah mengambil ya peran-peran di mana keterbatasan negara ya, atau di situ ruang-ruang buffer zone, ruang-ruang yang kosong itulah yang kemudian dimainkan oleh Muhammadiyah. Justru inilah kalau dalam politik kebangsaan Muhammadiyah punya peran yang sangat tinggi. Misalkan dalam konteks pendidikan, di mana pendidikan yang tidak terjangkau oleh pemerintah, maka Muhammadiyah mengambil alih itu. Begitu juga ketika sektor kesehatan, di mana ketika pemerintah tidak terjangkau keterbatasan, maka kemudian Muhammadiyah mengisi ruang-ruang kosong itu. Maka kontribusinya sebenarnya dalam konteks kebangsaan itu sangat besar. Tetapi kalau kita bicara tentang voters, memang ini adalah betul-betul Muhammadiyah sangat tidak diperhitungkan. Tapi maka dengan melalui tajdid, melalui ijtihad dalam bidang politik, saya kira Muhammadiyah perlu memperjelas bagaimana kemudian mendorong warganya atau anggotanya atau aktivis untuk selalu berbagi bagaimana mereka mengisi ruang-ruang yang selama ini ruang-ruang politik yang masih kosong itu. Maka perlu ada reaktualisasi terhadap peran-peran itu, khususnya adalah dalam politik, tidak hanya pada politik kebangsaan tapi juga politik praktis, karena bagaimanapun pada kondisi ini politik praktis telah menjadi bagian yang tidak dipisahkan dalam perjalanan ini, sehingga kita tidak akan, atau Muhammadiyah tidak akan lagi menjadi anak yatim ketika mereka bisa memainkan peran-peran itu dalam beberapa aspek. Ya. Kendati demikian, kalau kita perhatikan dalam dinamika politik yang ikut menyertai perjalanan Muhammadiyah, misalkan karena sejak kelahirannya tidak memiliki hubungan politik, hubungan politik secara organisasi dengan partai politik manapun, konsisten bergerak dalam ranah dakwah dan tajdid yang bisa mencerahkan, ya itu bisa dikatakan sebagai politik kebangsaan. Muhammadiyah sebagai civil society tadi membina, berperan aktif, berfungsi sebagai kritik, masukan terhadap negara. Ini adalah juga kemudian mengembangkan nilai-nilai, kemudian mendidikan politik. Nah, ini peran-peran seperti itu bisa dimainkan secara organisasi. Tetapi
hal yang terkait dengan pengambilan keputusan melalui undang-undang, pengambilan keputusan dalam sebuah pemerintahan, itulah yang kemudian Muhammadiyah secara tidak langsung tidak bisa memerankan itu. Maka seperti yang dikatakan oleh Alexis de Tocqueville yang telah dijabarkan atas nama Muhammadiyah itu, maka posisi sebagai civil society memang memiliki fungsi-fungsi pemberdayaan melalui pendidikan politik. Tetapi ketika kemudian sudah sampai pada pengambilan keputusan dalam politik, inilah yang kemudian kader-kader Muhammadiyah tidak bisa memainkan itu. Sedangkan kondisi di era demokrasi atau disrupsi demokrasi ini, maka saya kira kader-kader ini sangat penting, karena dengan kader-kader yang bisa mengambil dalam keputusan politik melalui undang-undang, kebijakan yang bersifat praktis, ini adalah hal yang sangat penting sekali. Oleh karena itu, pada kesempatan ini maka sekali lagi saya sampaikan bahwa hal yang terpenting di dalam reaktualisasi ini adalah perlu adanya tajdid bidang politik, atau mungkin Muhammadiyah perlu ada sebuah strategi bagaimana tidak terlibat dalam politik praktis, tapi menyiapkan kader-kader Muhammadiyah untuk terjun sebagai kader bangsa. Karena ada perlu pembagian jelas sebagai kader umat, sebagai kader persyarakatan, sebagai kader bangsa. Nah, sebagai yang kader bangsa itulah, kalau kita sudah memutuskan atau mengutus kader-kader ini untuk menjadi sebagai kader bangsa, tapi tidak boleh dilepas begitu saja, tapi perlu dorong, perlu difasilitasi, perlu disiapkan, baik itu materialnya maupun imaterialnya, karena ini menjadi penting. Kita mungkin bisa belajar dari kader-kader Muhammadiyah yang mereka sebagai pemimpin di daerah misalkan. Kita bisa belajar dari Bupati Karanganyar, Juliat Mono misalkan. Meskipun Muhammadiyah itu tidak menjadi bagian mayoritas, tapi mereka bisa eksis sampai 2 periode. Misalkan di Bojonegoro, Mas Suyoto misalkan, mereka di Muhammadiyah minoritas, tapi mereka justru bisa sampai 2 periode menjadi bupati di Bojonegoro. Dan mungkin dengan daerah-daerah lain, saya kira banyak seperti itu. Atau mungkin gubernur, atau mungkin yang lain, jabatan-jabatan yang lain. Tetapi ini adalah bagian dari upaya-upaya agar di dalam dakwah Muhammadiyah itu efektif, kira-kira begitu, bisa efektif dalam menjalankan misi-misinya. Oleh karena itu, sekali lagi, gagasan-gagasan mereaktualisasi kader-kader Muhammadiyah atau kader-kader Muhammadiyah ini dalam konteks sebagai kader bangsa, ini saya kira perlu disiapkan secara khusus. Meskipun lembaga LHKP mereka sebagai think tank-nya, tetapi perlu ada dukungan itu bermacam-macam, tentu juga dukungan secara aturan yang ada di Muhammadiyah, maupun juga perlu ada dukungan atau mungkin seruan-seruan moral, ataupun juga kebijakan-kebijakan yang perlu bagaimana menyiapkan kader-kader Muhammadiyah itu sebagai kader bangsa. Maka perlu diaktualisasi kembali, karena tadi dalam perjalanan memang Muhammadiyah mengalami pasang surut, bahkan sampai pada politik, ya, jadi terjun pada politik praktis, meskipun kemudian kembali ke khitoh. Saya kira meskipun kita kembali kepada khitoh, tapi bagaimana secara operasional, secara strategi tepat, bagaimana kita bisa menempatkan kader-kader Muhammadiyah sebagai kader bangsa. Saya kira itu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat kepada senior-senior kami yang kami hormati, yang mereka kader-kader yang selama ini terjun di politik maupun sudah menduduki jabatan publik. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu pemicu, atau mungkin barangkali dijadikan sebagai sebuah alat perjuangan gagasan-gagasan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.